Selamat datang di channel Yudagani Mobil. Pembelian mobil bekas menggunakan jasa kami ada dua pilihan. Pertama, pesan mobil di kami, dicarikan mobilnya sampai dapat dan dibantu rapi-rapi. Biasanya ada perbaikan bodi lecet, kemudian lagi ganti ban, ganti oli, ganti kampas rem. Biasanya ada saja jika kita memutuskan beli mobil bekas, biasanya unitnya butuh perbaikan. Yang seperti itu kita bisa bantu bereskan. Kemudian pengurusan surat-surat, misalnya Anda mau cabut berkas, mutasi, balik nama, perpanjang pajak, semuanya kita bantu sampai mobil dikirim ke rumah pemesan. Jadi kita tidak lepas setelah pengecekan. Kemudian yang kedua, jasa inspeksi. Misalnya Anda sudah punya targetnya sendiri, Anda sendiri yang menentukan unitnya. Yang seperti itu juga bisa. Jika Anda berminat dengan jasa kami, silakan kontak kami ada di sini. Ingat, nomor ini hanya ada satu yang saya pajang di video YouTube ini dan di bio Instagram. Tidak ada nomor lagi, hanya ada nomor ini saja. Hati-hati dalam berbelanja online. Hari ini saya mau bahas mobil pesanan Pak Bambang dari Jakarta Timur. Suzuki Splash tahun 2013, transmisi otomatis facelift. Pak Bambang ini memilih pesan mobil di kami, jadi dibantu segalanya. Unit yang Anda pesan nanti kita akan review detail seperti di video ini. Ini untuk data kami dan data pemesan. Jadi nanti apa saja yang perlu dirapikan Anda bisa tahu. Saya akan bahas kondisinya mulai dari eksteriornya. Headlamp bagian kanan ini utuh, tidak ada yang pecah. Bumper depan ini sudah pernah dicat ulang. Pengecatan ulangnya baik. Fog lamp bagian kanan utuh. Bumper depan ini overall tidak ada lecet parah, tidak ada luka. Baret halus bisa hilang dipoles. Fog lamp bagian kiri utuh, headlamp bagian kiri utuh. Dan untuk kap mesin di stiker, saya akan ukur ketebalannya dengan alat coating thickness 200 mikron. Jadi pernah dicat ulang satu kali karena ketebalan cat original itu di bawah 100 mikron. Jadi perkiraan 150 mikron catnya. Jadi sudah pernah dicat ulang satu kali, tidak ada dempul tebal. Dan untuk kap mesin ini biasanya jika dibuka stikernya itu catnya ngikut ke stiker jika catnya bukan original. Itu yang sudah. Jadi saya pahitkan kepada pemesan, jika stikernya dibuka ternyata catnya ngikut ke stiker, itu harus dicat ulang lagi jika ingin mulus. Hitungannya satu panel 500.000. Velgnya masih original 15 inci. Kondisi cat velgnya baik, tidak ada lecet. Profil bannya 185 60 R15. Produksi bannya di tahun 2021. Masa pakai ban itu 4-5 tahun. Produksi di tahun 2021 jelas layak sekali dipakai. Ketebalan juga di 7,17 mm. Jadi ban depan kanan ini layak sekali dipakai. Liner fender bagian kanan utuh. Kampas rem bagian depan kanan tebal. Kampas remnya di atas, besinya di bawah. Jadi untuk kampas rem bagian depan juga layak sekali dipakai. Spakbor depan kanan ini kondisi catnya baik, mikasen utuh, ketebalan catnya 124 mikron, sudah pernah dicat ulang satu kali. Spion bagian kanan ini sudah pernah dicat ulang, catnya kondisinya baik. Pilar-pilar ini catnya baik, pilar ini ketebalan catnya di 65,7 mikron, masih original. Dan bagian atas 76,8 mikron, masih original. Antena utuh, tidak ada pecah parah, jamur bisa hilang dipoles. Ban belakang bagian kanan, produksi di tahun 2021. Ketebalannya bagian belakang ini 6,54 mm, masih layak sekali dipakai. Velg belakang kanan kondisi catnya baik. Pengereman bagian belakang tromol sudah kita cek mulai dari parking brake-nya dan remnya. Untuk kampas rem bagian belakang masih bagus. Fender belakang kanan ketebalan catnya di 131 mikron, sudah pernah dicat ulang, tidak ada pecah parah, hanya di sela-sela pintu ya.
Ini tidak bisa dipoles karena luka. Jika ingin mulus lagi, dicat ulang. Ketebalan pintu belakang kanan di 164 mikron, pernah dicat ulang 1 kali. Kemudian di bagian pintu driver dia ada penyok. Ini juga tidak bisa dipoles. Jika ingin mulus total, dicat ulang. Ketebalannya di 147 mikron, sudah pernah dicat ulang. Pilar A, pilar B, pilar C, semuanya sudah saya cek. Ada las titik pabrikan seperti ini. Jadi jelas mobilnya belum pernah ngeguling, belum pernah ada tabrakan keras dari samping, karena pilar-pilarnya masih utuh. Kemudian pintunya meskipun sudah pernah dicat ulang pintu ini, tapi sealernya utuh. Jadi bagian samping kanan ini pernah dicat ulang, kemungkinan pernah ada lecet, kemudian dicat ulang. Bukan bekas benturan keras. Jika ada tabrakan keras, pasti nilai ketebalan catnya juga tinggi, ada dempulnya. Jadi jelas mobil ini tidak ada indikasi bekas tabrakan keras dari samping, hanya pernah ada lecet kemudian dicat ulang. Dan ini untuk bagian belakangnya, stop lamp bagian kanan ini utuh. Bagasi belakang ini kondisi catnya baik, ketebalan catnya 129 mikron, pernah dicat ulang 1 kali. Rear upper spoiler, high mount stop lamp utuh, stop lamp bagian kiri utuh. Bumper belakang ini sudah pernah dicat ulang, pengecatan ulangnya baik, baret-baret halus bisa hilang dipoles. Reflektor utuh. Bumper belakang ini pecah parah tidak ada, masih baik kondisi catnya. Pegas hidroliknya kiri dan kanan masih bisa menahan bagasi, tandanya masih bagus. Dan ini untuk bagian bagasi belakangnya, luas, masih pada original. Trim-trim ada kotor beberapa bisa hilang di salon bagian kiri, sama beberapa ada kotor saja bisa hilang di salon. Dan ini kunci roda, dongkrak, toolkit semuanya lengkap disimpan. Ban serep posisinya di bawah sini, masih ada marker pabrikannya. Ketebalan juga masih 8 mm, sepertinya belum pernah turun ban serep ini. Di sini juga ada beberapa kotor bisa hilang di salon. Dan untuk sealer bagasi belakang ini utuh. Dan untuk rear cross membernya ini las titik pabrikannya masih sangat presisi. Jadi jelas mobil ini bagian belakangnya belum pernah ada bekas tabrakan dari belakang, karena mulai dari sealer bagasinya utuh dan rear cross membernya utuh. Ban belakang bagian kiri produksi di tahun 2021, sama rata, ketebalan masih 6 mm. Velg belakang kiri kondisi catnya baik, kampas rem itu kanan kiri semuanya sekali ganti dan sudah kita cek kampas rem bagian belakang masih bagus. Dan untuk spakbor belakang kiri kondisi catnya baik, ketebalan 164 mikron, pernah dicat ulang 1 kali. 172 mikron, pernah dicat ulang 1 kali, tidak ada pecah parah, hanya di bagian sela-sela pintu ya, sela-sela pintu ada yang luka. Pintu depan kiri ketebalan catnya di 177 mikron, pernah dicat ulang 1 kali, tidak ada dempul tebal. Spion bagian kiri pernah dicat ulang dan kondisi catnya baik. Spakbor depan kiri, mikasen kanan kiri utuh. Ketebalan catnya spakbor depan kiri ini 121 mikron, pernah dicat ulang 1 kali. Ban depan bagian kiri produksi di tahun 2021, ketebalan sama dengan kanan 7 mm. Dan untuk velg rata-rata catnya masih baik, jadi untuk bagian velg bisa dilewat, tidak perlu dicat ulang. Kemudian untuk kampas rem depan kanan tadi tebel, dan ini untuk bagian kirinya, kampas remnya di atas, besinya di bawah masih tebal. Kampas rem bagian depan kiri juga masih layak dipakai. Liner fender bagian kiri utuh. Jadi beginilah kondisi eksteriornya. Mobil ini yang original catnya di pilar-pilar dan di bagian atap. Yang lainnya pernah dicat ulang. Kemungkinan masuk di asuransi. Untuk pengecatan ulangnya baik. Dan sudah saya ukur ketebalannya. Catnya rata-rata masih tipis. Hanya pernah dicat ulang 1 kali. Jadi jelas tidak ada indikasi bekas tabrakan keras. Karena tidak ada dempul tebal. Kemudian untuk kondisi saat ini, namanya juga mobil bekas dipakai, ada penyok di bagian pintu driver, di sela-sela pintu,
full hitungannya satu panel, kemudian di kap mesin. Ini saya pahitkan. Jika dibuka catnya ngikut ya terpaksa harus dicat ulang. Tapi jika baru banget stikernya dipasang itu biasanya tidak ngikut. Jadi kita akan coba dulu, dan jika memang ngikut catnya harus dicat ulang. Hitungannya seluruh ada 3 panel. 1.500.000 untuk perbaikan eksterior mobil ini. Dan jika pemesan tidak masalah di bodi lecet, namanya juga mobil bekas, dan misalnya stiker di kap mesin ini tidak mau dilepas juga enak dilihat, jadi tergantung pemesannya. Poles wajib untuk menghilangkan baret-baret halus di bumper, kemudian ruang mesin, bagasi belakang, interior, itu semuanya dibersihkan masuknya di salon. Untuk salon jenis city car hatchback 500.000 di tukang salon langganan saya. Mesinnya 1200 cc DOHC VVT, tenaganya 85 PS, torsinya 113 Nm. Tenaga dan torsi tersebut disalurkan ke 2 roda depan lewat mobil ini transmisi otomatis konvensional 4 speed. Dan untuk konsumsi bahan bakarnya review tes rata-rata dalam kota 12-13 km per liter, dan untuk rute luar kota 14-15 km per liter. Dan ini suara mesinnya halus, standar normal, tidak ada suara-suara kasar. Dari dalam mesin ini juga tidak ada asap keluar, tidak ada oli dan air mengumpul, dan tidak ada kerak-kerak. Jadi jelas mesinnya masih bagus, pembakarannya masih sempurna. Air radiator ini menggunakan air biasa. Jadi baiknya diganti dengan air coolant agar pendinginannya lebih sempurna. Untuk kuras ganti air radiator coolant 250.000. Untuk packing dan seal di bagian engine tidak ada yang minta waktunya diganti. Ini packing cover valve, gearbox atas kering, dan ini untuk bagian bawahnya selas roda kiri kering. Karter gearbox matic kering, karter mesin kering, seal krek as kering, selas roda bagian kanan juga kering. Mobil ini kilometernya 48.000, dan untuk catatan penggantian oli mesin berikutnya tidak ada catatannya. Ini dipstick oli mesinnya masih merah pas di takerannya. Artinya biasanya ada yang beberapa ganti olinya normal, selalu ganti oli tapi tidak dicatat, biasanya ganti oli mesin sendiri. Ini hasil tes oli mesinnya. 47,3%, artinya olinya masih normal, masih bagus, belum jelek banget. Tapi karena tidak ada catatannya, jadi saran saya untuk diganti agar pemesan tahu ganti oli mesin berikutnya itu kapan. Nanti kita akan catat. Untuk ganti oli mesin 350.000. Kemudian untuk oli transmisi otomatis tidak ada catatan juga. Dan mobil ini kilometernya masih 48.000. Biasanya ganti oli transmisi otomatis pertama itu di kilometer 50.000. Dan ini dipstick oli maticnya. Untuk jenis gearbox AT konvensional bisa dicek, ada dipsticknya. Masih merah pas di takerannya. Ini hasil tes oli transmisi otomatisnya. 48,9%. Olinya sama, masih bagus, tapi biasanya ada penambahan oli di gearbox matic karena biasanya ada penguapan. Dan jika kita mengikuti prosedur ganti oli transmisi otomatis pertama kali itu di kilometer 50.000. Jadi tinggal 2.000 lagi. Jika mau diganti sekalian 500.000 untuk penggantian oli transmisi otomatis. Minyak rem menggunakan jenis minyak rem DOT 3. Saya akan sesuaikan di DOT 3. Ini ya, di 1,0%. Alat ini masih menunjukkan oke, tidak ada kadar air yang tinggi. Jadi sepertinya pernah dikuras minyak remnya, masih bagus. Kemudian aki menggunakan merek GS, aki basah 35 ampere 12 volt. Ini hasil tes kesehatan akinya. Menggunakan aki basah CCA 300 place white
good, masih bagus sekali. Histori pembeliannya juga ada di bulan 11 2021. Ya meskipun tidak resmi, hanya ditulis dengan spidol saja, tapi kita punya alat ini. Jika memang akinya soak, tekor, di sini akan replace, dan ini hasilnya bagus. Jadi sesuai historinya. Aki juga sama dengan ban 4-5 tahun masa pemakaian aki. Kap mesin ini belum pernah dibuka, sealernya utuh, peredam masih bawaannya. Apron, cross member depan, las titik pabrikan, bullhead utuh. Jadi jelas mobil ini bagian depannya juga tidak ada bekas indikasi tabrakan keras. Kunci dapat 2, masih original, remote-nya juga masih dapat 2 dan masih ori. Remote-nya juga aktif. Inilah door trim bagian driver. Detailnya utuh, tidak ada yang cacat, hanya sedikit-sedikit kotor, bisa hilang di salon. Fabriknya ini juga masih original, motifnya seperti ini. Kaca film bagian driver kondisinya utuh, tidak ada yang cacat. Power window-nya, autonya juga masih aktif. Bagian depan kiri, kaca filmnya baik. Power window-nya aktif, kaca film bagian belakang kiri kondisinya baik. Power window-nya aktif, kaca film bagian bagasi belakang kondisinya baik, kaca film bagian belakang kanan kondisinya baik, dan power window-nya aktif. Untuk electric mirror posisinya di sini, diputar ke kanan. Bagian kanan ini aktif. Electric mirror bagian kiri aktif. Semuanya berfungsi dengan baik. Door trim depan kiri kondisinya utuh, tidak ada yang cacat. Dan untuk plafon utuh, tidak ada yang cacat. Kemudian joknya aslinya fabric, dan saat ini juga fabric tapi sudah diganti. Orinya tidak seperti ini. Orinya motifnya itu seperti di door trim. Dan sepertinya belum lama digantinya. Bagian penumpang depan ini masih baik sekali kondisinya, dan bagian driver juga kondisinya baik sekali. Ini bukan orinya ya, coraknya bukan seperti ini, tapi ini mirip-mirip dan bagus sekali kondisinya. Door trim belakang kanan kondisinya utuh, tidak ada yang cacat. Fabriknya masih original. Bagian belakang kiri kondisinya utuh, tidak ada yang cacat. Plafon bagian belakang ini kondisinya utuh, tidak ada yang cacat. Sedikit-sedikit kotor ada, nanti bisa hilang di salon. Hand grip bagian belakang kiri dan depan kiri utuh. Kemudian hand grip belakang kanan sudah lemah, tidak menutup ke atas lagi. Untuk fungsinya sih masih bagus, artinya masih kuat. Hanya pernya yang tidak bisa balik lagi ke atas. Ini sudah saya lihat di marketplace, harganya 350.000. Jika mau diganti bisa saya orderkan. Mobil ini juga tidak ada bekas banjir, besi-besi di jok tidak ada karat, besi-besi di atas dashboard ini juga tidak ada karat. Jadi jelas mobil ini tidak bekas banjir. Dan ini surat-suratnya. Pajak per tahunnya mobil ini 2.173.000 PKB-nya. Saat ini pajaknya hidup bulan Desember 2023, plat 2027. Mobil ini tangan kedua, kelengkapannya faktur juga disimpan. STNK ini sudah kita cek keasliannya. BPKB ini juga semuanya asli. Nomor rangka dan mesin juga semuanya sudah kita cek. Semuanya sesuai. Dan ini hasil diagnosanya. Di sini saya akan pilih ke menu Suzuki. Diagnosa auto scan. Scan sedang berlangsung, kita akan tunggu sampai 100%. Oke, sudah 100%. Engine bagus, ABS bagus, power steering bagus, semuanya pas, no fault, tidak ada problem data dan tidak ada sensor yang mati. Jadi jelas mobil ini kelistrikannya bagus. Kilometernya ini 48.000. Dan ini untuk kondisi setirnya masih bagus sekali, masih kulit jeruk, masih seperti baru. Pedal rem dan gas ini juga tidak ada sedikit pun yang habis. Dan mobil ini ada buku servisnya, tapi tidak servis rekor. Hanya beberapa saja masuk ke bengkel resminya 2013 sampai 2018. Semuanya tercatat kilometernya. Untuk mengecek keaslian odometer itu biasanya kita melihat dari histori servisnya dari tahun ke tahun. Dan mobil ini tidak servis rekor. Jadi yang kita akan cek ciri-cirinya. Biasanya jika mobilnya kilometernya 150.000 ke atas, itu setirnya sudah pada grepe, sampingnya sudah pada kendor.
kemudian lagi pedal rem terutama. 150.000 itu biasanya seperempat itu ngelupas kanannya, kelihatan besinya. Itu pengalaman saya mencarikan mobil Suzuki Splash. Dan mobil ini jika kita melihat dari ciri-cirinya, setir yang masih seperti baru, kulit jeruk kencang, pedal rem juga tidak ada sedikit pun yang habis, kilometer 48.000 masuk akal. Kemudian selain buku servis, manual book juga disimpan. Dan ini indikatornya tidak ada yang dimatikan. Cek engine di bagian kiri atas, kiri tengah, kemudian di bawahnya electric power steering. Tekanan oli aki di kanan atas. Saya akan nyalakan mesinnya. Bagus ya, ketika mesin hidup indikator cek engine, tekanan oli, aki semuanya mati ketika mesin hidup. Itu tandanya kelistrikannya normal. Dan tadi hasil diagnosanya pas semua, no fault. Jadi jelas ya mobil ini kelistrikannya bagus. Power steeringnya juga enteng. Ini saya memakai tangan kiri. Klakson aktif. Kaca depan ini juga tidak ada yang baret. Kaca filmnya masih baik. Wipernya juga aktif. Airnya juga masih hidup. Karet wipernya juga masih detail. Ngipasnya masih baik. Ventilasi AC bagian kanan ini utuh. Kemudian untuk dashboardnya juga kondisinya baik. Tidak ada yang cacat. Ini tachometer. Tachometernya juga berfungsi dengan baik. RPM-nya normal di 900. Di sini juga ada tempat penyimpanan, masih baik. Ventilasi AC bagian kiri utuh. Di sini laci masih bagus. Ventilasi AC bagian tengah ini masih baik. Lampu hazard aktif. Untuk lampu-lampu yang tidak aktif itu fog lamp bagian depan. Saklarnya itu ada dua, di sini satu dan di sini. Sudah kita tes. Mati kemungkinan relay atau bohlamnya. Sudah saya pahitkan kepada pemesan. Jika relay paling sekitar 100.000. Jika ganti bohlam itu paling total di 200.000. Kemudian head unit masih bawaannya. Head unitnya aktif. Kemudian untuk AC. Jadi AC ini ketika kita nyalakan pertama di kecepatan 1 itu ada suara ngelitik. Nah, seperti itu suaranya. Mudah-mudahan terdengar di mikrofon. Kemudian jika kita posisikan di kecepatan 4 seperti ini, kemudian kita turunkan, itu suaranya hilang. Ini yang diajarkan oleh ownernya. Ini sih sepertinya dari blower AC-nya yang sudah lemah. Saya lihat di marketplace harganya di 400 sampai 500.000. Jadi saya pahitkan kepada pemesan ganti blower AC berikut dengan pasang itu di 700.000. Untuk AC-nya masih dingin, hanya ada suara seperti itu. Ini kecepatan 1 dapat di 1,9 sampai di 2,2 bagus. AC itu mulai dari 19 derajat Celcius sampai di 26 derajat Celcius. Itu termasuknya AC-nya masih dingin. Dan saat ini sudah dapat di 24,5 derajat Celcius. Ini juga masih bisa kan turun lagi. Jadi jelas ya, AC-nya mobil ini dingin. Dan ini tuas transmisinya Girati 4 speed konvensional. Sudah kita tes mulai dari mesin dingin sampai panas. Untuk transmisi otomatisnya saya jamin sempurna. Kilometer juga masih rendah ya. Biasanya perbaikan transmisi otomatis, turun gearbox matic, overhaul itu di kilometer 300 ribuan. Jadi jika kita mengikuti prosedur gearbox maticnya, mobil ini masih panjang perbaikannya. Sudah ada shiflock untuk parkir paralel, dan untuk parking brake-nya ini masih pendek. Jadi untuk kampas rem bagian belakang masih bagus. Kemudian seat belt ini juga keadaannya fungsinya masih pada bagus. Hand grip keadaannya fungsinya masih pada bagus, depan dan belakang, hanya bagian kanan ya tadi yang saya bahas. Sun visor masih bagus, ada vanity mirror, lampu kabin nyala, spion tengah fix dan keadaannya masih bagus fungsinya. Sun visor bagian driver diplastikin dan dalamnya masih bersih. Detailnya interiornya perlu nyalon saja, ada beberapa sedikit kotor, bisa hilang nanti di salon. Jadi beginilah kondisi mobil pesanan Pak Bambang dari Jakarta Timur. Untuk kaki-kaki juga mobil ini tidak ada perbaikan, masih senyap, suspensi juga masih normal.
Jadi jelas mobilnya layak sekali dibeli. Pertama, tidak ada bekas tabrakan keras, tidak bekas banjir, dan kilometer juga tidak tinggi. Ketiga poin tersebut di mobil bekas itu sudah bagus sekali. Yang namanya mobil bekas dipakai, yang bekas tabrakan ada, yang bekas banjir ada, yang kilometernya tinggi juga ada. Saya sering sekali menjumpai, dan yang seperti itu kita hindari. Jadi mobil ini jelas masuk di kategori mobil yang layak sekali dibeli. PR-nya masih di batas wajar. Jika Anda berminat dengan unit seperti ini, mau pesan di kami misalnya. Untuk update harga saat ini, Suzuki Splash tahun 2013 facelift, transmisi otomatis. Untuk update harga saat ini, siapkan dana di 100 juta sampai 105 juta. Dana tersebut sudah aman, sudah ada spare dana untuk rapi-rapi unitnya. Jika kita memutuskan beli mobil bekas, pasti ada saja perbaikan unitnya, perlu rapi-rapi unitnya. Jadi dana yang saya ajukan kepada Anda itu sudah ada spare dana untuk rapi-rapi dan sudah berikut jasa kami. Semuanya ada hitungannya, saya tidak all in. Mulai dari pembelian mobil kita akan sampaikan kepada pemesan, total perbaikan kita akan sampaikan kepada pemesan, jasa total juga kita akan sampaikan kepada pemesan. Bahkan pemesan juga bisa cari unitnya sendiri, misalnya di OLX atau di marketplace Facebook. Pemesan sendiri yang menentukan unitnya, yang seperti itu juga bisa. Pemesan juga bisa langsung nawar sendiri harganya ke ownernya, yang seperti itu juga bisa. Kami semuanya terbuka, tidak ada yang kami tutup-tutupi. Mobil ini pembelian sih di angka 92 juta. Berikut dengan perbaikan total jasa di 102 juta lebih sedikit lah totalnya mobil ini. Jadi jika memang kebetulan unitnya dapatnya murah, perbaikannya tidak terlalu banyak misalnya, atau perbaikan beberapa ada yang mau dilewat misalnya, dana yang saya ajukan kepada Anda itu jelas akan ada sisa dananya. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video ini sampai habis, yang baru tahu channel ini dan Anda tertarik dengan channel ini untuk mengikuti video kami berikutnya, silakan Anda subscribe, tekan juga loncengnya agar dapat notifikasi ketika kami upload video terbaru. Kemudian untuk seputar pertanyaan mobil bekas, misalnya Anda cari mobil apa, kemudian Anda punya budget segini dapat mobil apa, Anda bisa tanyakan di postingan terbaru Instagram saya. Silakan follow Instagram saya. Saya akan balas di postingan terbaru Instagram. Kemudian untuk kontak pemesanan bisa dilihat langsung, kontaknya ada di sini. Ingat, nomor ini hanya ada satu yang saya pajang di video YouTube ini dan di bio Instagram. Tidak ada nomor lagi, hanya ada nomor ini saja. Hati-hati dalam berbelanja online. Kemudian untuk proses pesanan, 1 bulan saya buka pesanan 1 sampai 2 kali. Di setiap 5 list pesanan tersisa. Jadi jika Anda ingin pesan mobil di kami, silakan Anda WhatsApp terlebih dahulu. Jelaskan mobil apa yang dipesan. Nanti kita akan jelaskan total harganya. Kita akan kirim prosedurnya. Jika Anda sudah setuju dengan harga yang kita ajukan, sudah setuju dengan prosedurnya, sudah fix mau masuk pesanan, silakan Anda waiting list atau booking slot di hari buka pesanan yang kita akan kabari yang sudah waiting list. Jadi silakan tunggu sampai 5 list pesanan tersisa. Jadi setiap bulan itu saya buka pesanan 1 sampai 2 kali di setiap 5 list pesanan tersisa. Untuk melihat update pesanan tersisanya, Anda bisa cek di Insta Story Instagram saya dan di status WhatsApp. Ketika Anda sudah WhatsApp kami, kita akan save. Jadi Anda sudah bisa lihat status WhatsApp kami. Mohon maaf jika ada yang belum kami balas pesan WhatsApp-nya, karena memang kami balasnya bertahap, satu persatu. Silakan ditunggu, sekali lagi mohon maaf, pasti kita akan balas pesan Anda. Oke, terima kasih banyak, sampai berjumpa di video saya selanjutnya.